Nah, bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi kita lanjutkan sesi kedua ya, mempelajari imperialisme dan kolonialisme di mata pelajaran sejarah Indonesia ini. Tadi kita udah sampai ke jatuhnya kota Konstantinopel yang memicu orang Eropa untuk melakukan penjelajahan laut. Kita lihat ya gambar ini. Ini adalah lukisan tentang kota Konstantinopel. Ya, ini kotanya. Kemudian di bagian barat ada Sultan Muhammad Al-Fatih yang melakukan penyerangan untuk bisa menembus kota Konstantinopel. Jadi kota Konstantinopel ini dikuasai oleh Romawi Timur yang Kristen Ortodoks ya. Dan Sultan Muhammad Al-Fatih mencoba untuk merebutnya dari kekuasaan Romawi Timur. Diserang dari barat melalui pasukan berkudanya Sultan Muhammad Al-Fatih dan diserang dari timur oleh armada lautnya Sultan Muhammad Al-Fatih ya. Hari ini kota Konstantinopel adalah bagian dari negara Turki, yaitu kota Istanbul yang terkenal dengan bangunannya Hagia Sophia atau Hagia Sophia yang baru-baru ini oleh Presiden Turki ya Erdogan itu dijadikan masjid setelah sebelumnya adalah museum. Kemudian oleh Presiden Turki Hagia Sophia ini dikembalikan menjadi fungsinya sebagai masjid setelah selama 85 tahun menjadi museum. Kemudian dirubah lagi menjadi masjid. Nah, kota Konstantinopel ini bersejarah sekali ya bahwa dulu adalah kota yang diperebutkan oleh orang Kristen dan juga orang Muslim. Dan akhirnya pada abad ke-15 dikuasai oleh Sultan Muhammad Al-Fatih dan menutup akses orang Eropa untuk masuk ke kota Konstantinopel untuk bisa transaksi rempah-rempah. Akhirnya, orang Eropa melakukan penjelajahan laut untuk bisa mencari pusat rempah-rempah yang ada di Asia. Itu ya. Jadi, kota Konstantinopel adalah pasar, market untuk membeli rempah-rempah bagi orang Eropa. Tapi kemudian ditutup oleh penguasa Muslim. Akhirnya eh, orang Eropa harus mencari pusat rempah-rempah yang ada di Asia. Orang Eropa ini tahu pusat rempah-rempah itu ada di Asia, tapi Asianya Asia yang mana? Karena Asia itu luas. Orang Eropa menyebutnya Terra Australis Incognia, daerah selatan yang tidak diketahui. Jadi orang Eropa itu menyebutnya Asia itu Terra Australis Incognia, ya jadi daerah selatan yang tidak diketahui, blank gitu ya. Mereka nggak tahu Asia itu seperti apa. Akhirnya mereka memberanikan diri melakukan penjelajahan laut untuk bisa menemukan Asia, untuk bisa menemukan pusat rempah-rempah yang bisa mereka bawa ke Eropa dijual. Itu ya. Jadi melakukan penjelajahan laut untuk menemukan pusat rempah-rempah di Asia yang mereka sendiri tidak ketahui secara jelas Asia itu peradabannya seperti apa. Itu ya, kita lanjut. Lalu eh, imperialisme dan kolonialisme ini didorong juga oleh teknologi. Teknologi apa? Teknologi pelayaran. Jadi orang Eropa itu mereka punya cita-cita menjelajahi lautan sehebat mungkin. Mereka ingin mengetahui dunia itu seperti apa sih. Bahkan mereka itu mengalami dilema. Ada orang Eropa yang bilang bumi itu datar, ada ujungnya. Tapi ada juga yang bilang bumi itu bulat, seperti bola yang tidak ada ujungnya. Maka cara untuk bisa menjawab eh, dilematis apakah bumi itu datar atau bumi itu bulat bentuknya dilakukan dengan cara apa? Pembuktiannya adalah melakukan pelayaran laut. Kalau betul bumi itu datar, pasti ada ujungnya. Tapi kalau bumi itu bulat, pasti tidak ada ujungnya. Maka mereka melakukan pelayaran laut. Selain itu, mereka juga mencari rempah-rempah ya. Mencari rempah-rempah, mencari emas, mencari apapun yang bisa mereka bawa ke Eropa, kemudian bisa dijual mahal. Itu tujuan penjelajahan laut orang Eropa.
Jadi pelesirannya itu punya maksud dan tujuan. Ya sama kayak kita ya. Kita juga mungkin jalan-jalan ya refreshing, cari suasana baru. Ada yang suka jalan-jalannya ke mall, ada yang suka jalan-jalannya ke hutan mungkin ya, ke alam gitu. Tapi ya kalau di tengah pandemi COVID-19 ini ya lebih baik di rumah aja. Ya jangan dulu pelesiran. Kita balik lagi ke topik tentang pelayaran. Nah, salah satu negara yang sangat mendorong pelayaran laut mereka adalah Portugis. Nah, ini ya, teknologi pelayaran berkembang di Portugal atau Portugis ya, setelah didirikannya sekolah kartografi oleh Pangeran Henry. Jadi, pemimpin mereka di Portugis itu Pangeran Henry membuat sekolah tentang pelayaran, tentang membuat dan membaca peta, tentang teknologi pelayaran. Seketika orang-orang Eropa itu banyak yang bermimpi untuk menjadi pelaut, ya, karena ingin menjelajahi dunia yang luas. Maka mereka juga mengembangkan teknologi pelayaran, kemudian juga e, sekolah ya, ilmu, wawasan, pengetahuan untuk bisa mewujudkan cita-cita mereka untuk menjelajahi lautan. Nah, ini adalah kapal laut yang umum digunakan oleh orang Eropa. Kapal karavel ya, yang biasa digunakan para pelaut Eropa dalam penjelajahan samudra. Jadi mereka menjelajahi laut, punya teknologi, modalnya adalah teknologi. Kemudian mereka juga mengembangkan sarana untuk bisa melakukan penjelajahan laut ya, yaitu dengan membangun banyak kapal ratusan. Seketika pelaut itu adalah profesi yang sangat idola gitu ya, yang dimimpikan semua laki-laki di Eropa untuk bisa jadi pelaut menjelajahi dunia, untuk menemukan daerah yang baru, untuk menemukan sumber ekonomi yang baru, untuk imperialisme, untuk kolonialisme, untuk menambah pengetahuan dan wawasan mereka tentang dunia. Jadi modalnya adalah teknologi, ya, ilmu pengetahuan. Karena ingin cita-citanya mewujudkan menjelajahi dunia. Ya, jadi Portugal ya, kemudian membuat kapal untuk memudahkan mereka melakukan penjelajahan laut. Nah, kita lanjut. Orang Eropa melakukan imperialisme dan kolonialisme, salah satunya adalah karena orang Eropa ini punya prinsip ekonomi merkantilisme. Merkantilisme itu apa? Merkantilisme adalah negara dianggap sejahtera apabila memiliki aset, tanah, emas, dan lain-lain, serta tingginya ekspor dan kurangnya impor. Jadi, di abad itu, abad ke-15 dan abad-abad sebelumnya, udah ada kerajaan di Eropa ya, dan mereka itu berpikir bahwa negara yang sejahtera adalah negara yang asetnya banyak. Aset itu apa aja? Bisa tanah jajahan juga termasuk. Jadi negara sejahtera di Eropa itu bisa dibilang negara yang tanah jajahannya banyak. Makanya mereka menggiatkan imperialisme dan kolonialisme untuk menjajah bangsa lain. Dengan menjajah bangsa lain, bisa menarik kesejahteraan bagi negara mereka. Ya, contohnya Belanda. Belanda itu adalah negara yang miskin di Eropa. Supaya jadi kaya, mereka kemudian menjajah negara lain. Karena Belanda ini miskin dan kemudian daratannya juga kecil ya, nggak luas gitu Belanda itu, maka kemudian supaya Belanda menjadi sejahtera, maka melakukan penjajahan kepada negara lain, dan salah satu yang dijajah adalah Nusantara. Jadi ini ya, merkantilisme, sistem ekonomi merkantilisme. Mereka ingin sejahtera dengan cara memperbanyak aset dan mengurangi impor dan meningkatkan ekspor ya, perdagangannya. Dampak merkantilisme. Dampak dari merkantilisme, bangsa-bangsa Eropa melakukan penjelajahan laut untuk menemukan wilayah baru yang bisa dikuasai sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Nah, bermunculanlah
kota-kota pelabuhan di Eropa. Kota-kota pelabuhan ini berkumpul banyak pelaut dengan kapal laut mereka siap untuk menjelajahi dunia, menemukan daerah yang baru, menemukan sumber ekonomi yang baru, karena menurut mereka tadi ya, merkantilisme. Mereka itu harus bisa menguasai sumber daya alam dan sumber daya manusia di daerah lain. Nggak cuma di Eropa, menjelajah laut, menemukan daerah yang baru. Ya, maka di Eropa banyak bermunculan kota-kota pelabuhan dan pelaut pun menjadi profesi yang disukai, digemari oleh banyak orang Eropa untuk menemukan dunia yang baru. Nah, penjelajahan laut juga bertujuan untuk perdagangan. Perdagangan apa? Perdagangan yang paling familiar, paling menguntungkan zaman dahulu adalah perdagangan rempah-rempah. Mereka mencari rempah-rempah di pusatnya, diambil ke Eropa, kemudian dijual mahal. Begitu ya logikanya ya, atau hubungannya ya. Jadi mereka itu eh, menjelajah laut untuk mencari rempah-rempah, dibawa ke Eropa, dijual dengan harga yang mahal. Yang bikin mahalnya apa? Ya mungkin ongkosnya ya, karena Eropa ke Asia itu sangat jauh, apalagi dengan menggunakan penjelajahan laut. Bisa sampai bertahun-tahun mereka terombang-ambing di lautan untuk bisa menuju Asia, dari Eropa menuju Asia. Untuk mencari rempah-rempah, dibawa ke Eropa, dijual. Ya, jadi perdagangan, itu perdagangan. Ekonomi yang digiatkan adalah perdagangan. Perdagangan ekspor dan juga impor. Itu ya budaya merkantilisme. Jadi memicu penjelajahan laut dan memicu perdagangan global. Perdagangan apa? Perdagangan rempah-rempah. Salah satunya ya. Nah, ini adalah peta zaman dulu tentang penjelajahan laut Eropa. Negara mana saja sih yang sangat aktif melakukan penjelajahan laut? Atau lebih spesifiknya, negara Eropa mana saja yang sangat giat untuk melakukan penjelajahan laut? Kita mengenal ada Inggris. Inggris ke India ya, penjelajahan lautnya. Kemudian menjajah India, ada juga Belanda, ada juga Belgia, ada juga Portugal, ada juga Perancis, Jerman. Ternyata negara-negara Eropa ini banyak melakukan penjelajahan laut untuk mengembangkan perdagangan internasional. Perdagangannya adalah perdagangan rempah-rempah. Salah satunya ya. Tapi ada juga perdagangan emas, perdagangan sutra, tapi yang paling mahal adalah salah satunya rempah-rempah. Dulu mereka dapat rempah-rempah itu di kota Konstantinopel. Setelah kota Konstantinopel ditutup oleh penguasa muslim, mereka harus mencari sumber rempah-rempah dengan melakukan penjelajahan laut. Selain itu, juga membuktikan bumi itu bulat apa datar sih? Buktinya, cara membuktikannya harus melakukan penjelajahan laut untuk bisa mengetahui sesungguhnya bumi itu datar apa bulat. Maka kemudian melakukan penjelajahan laut. Nah, ini adalah peta jadul zaman dulu yang menjelaskan tentang bagaimana lalu lintas laut orang Eropa ke Asia, ke Afrika, dan ke benua Amerika. Ya, ini gambarannya. Kita bisa mendapatkan gambaran peta tentang penjelajahan laut orang Eropa. Lalu, apalagi yang menjadi tujuan imperialisme dan kolonialisme orang Eropa? Gold, mencari komoditas penting dan mahal. Gospel, orang Eropa ini dominannya Kristen. Mereka ingin menjelajahi dunia untuk menyebarkan agama Kristen. Dan glory, meraih kejayaan, terutama untuk menandingi kekuatan orang Islam. Ya, mereka melakukan ini 3 tujuan juga. Orang Eropa melakukan imperialisme, kolonialisme, penjelajahan laut, mencari komoditas yang mahal, gold, menyebarkan agama Kristen, gospel, dan juga glory. Ya, hari ini sampai sini dulu.
kita akan bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Mudah-mudahan dipahami, kalian bisa membaca lagi materi ini.